Sering nggak sih kita dengar atau mungkin kita sendiri mikir kalau iman itu ya urusan pribadi aja. Nah, hari ini kita bakal bongkar ide itu. Kita akan lihat satu perspektif yang bisa jadi mengubah total cara kita memandang peran iman di dunia ini. Coba deh kita jujur-jujuran. Pasti pernah kan kepikiran? Atau malah ada yang bilang, udah deh, imanmu simpan aja buat diri sendiri. Pertanyaannya, emang bener ya iman itu harus dipisahin dari semua bagian hidup kita yang lain? Ya, di zaman sekarang ini pemikiran kayak gini tuh umum banget. Dan jujur aja bisa dimengerti. Idenya kan, keyakinan spiritual itu milikmu sendiri. Jadi jangan dibawa-bawa ke kantor, ke politik, atau ke ruang publik lainnya. Tapi, apa benar harus begitu? Nah, disinilah muncul seorang pemikir hebat namanya Leslie Newbigin yang datang dengan sebuah gebrakan. Dia nantang kita semua buat mikir ulang. Jangan-jangan iman yang cuma disimpan buat diri sendiri itu bukan iman yang sejati. Coba deh lihat perbedaannya di layar. Kontras banget kan? Di satu sisi, iman dianggap cuma salah satu opini pribadi di kepala kita. Tapi Newbigin membaliknya. Menurut dia, Injil itu bukan sekedar pilihan di dalam dunia, tapi sebuah kebenaran yang menjadi lensa untuk melihat seluruh dunia. Wah, bedanya fundamental banget. Oke, jadi apa sih dasarnya argumen yang berani ini? Yuk kita bedah pilar pertamanya. Gagasan bahwa Injil itu adalah kebenaran universal. Jadi, Newbigin ini hidup dan melayani di tengah budaya yang super beragam. Di sana ada tekanan kuat banget buat menjadikan iman itu urusan privat. Kekristenan dianggap, oh itu bagus buat kamu, tapi nggak dianggap relevan buat semua orang. Kedengerannya familiar banget ya di zaman kita. Tapi, Newbigin ngajak kita balik lagi ke sumbernya. Alkitab bilang, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Coba perhatikan kata kuncinya, segala sesuatu. Nah, kalau ini benar, artinya kabar baik ini nggak bisa dong dibatasi cuma buat urusan rohani aja. Jadi, poin utamanya tuh ini. Injil itu relevan buat pekerjaan kita, buat seni yang kita suka, buat cara kita bangun masyarakat, bahkan buat cara kita berpolitik. Injil itu nggak bisa dikurung cuma buat hari Minggu pagi di gereja. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau Injil emang kebenaran buat semua orang, gimana cara kita menunjukkannya ke dunia? Nah, ini membawa kita ke pilar kedua dari pemikiran Newbigin, gereja sebagai sebuah tanda. Menurut Newbigin, gereja itu punya peran profetik. Gereja itu semacam trailer atau pratinjau dari realitas baru yang sedang Tuhan kerjakan di dunia. Jadi gereja itu bukan tempat buat kabur dari dunia, tapi justru jadi model dari dunia yang seharusnya. Dan ayat ini nunjukin dengan jelas banget gimana wujud pratinjau itu. Dunia bakal kenal murid-murid Yesus bukan dari argumen-argumen yang canggih, tapi dari cara mereka hidup bareng, dari cara mereka saling mengasihi. Artinya gini, cara kita menyelesaikan konflik, cara kita berbagi apa yang kita punya, cara kita peduli sama yang paling lemah, itu semua adalah bagian dari proklamasi Injil. Tindakan kita bisa jadi berbicara sama kerasnya atau bahkan lebih keras dari kata-kata kita. Nah, sekarang gimana caranya komunitas yang hidup kayak gini berinteraksi dengan dunia di sekitarnya? Inilah pilar ketiga, kesaksian kita di tengah budaya. Wah, ini pemikiran yang dalam banget loh. Jadi, setiap masyarakat, sadar atau enggak, itu didorong sama cerita-cerita besar tentang apa sih hidup yang baik itu, apa itu sukses, dan apa yang paling bernilai. Tanpa sadar, budaya kita itu seringkali memberitakan Injil-Injil versinya sendiri. Misalnya, ada Injil kesuksesan materi, Injil kekuasaan dan pengaruh, atau Injil kebebasan pribadi yang tanpa batas. Nah, cerita-cerita inilah yang bersaing dengan Injil Kristus. Makanya, Alkitab itu terus-menerus mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk punya pola pikir yang beda. Bukan untuk membenci dunia loh ya, tapi supaya kita nggak buta-buta menelan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Jadi ini soal keseimbangan yang jujur aja agak tricky. Kita dipanggil buat jadi saksi di tengah budaya kita. Kita harus kritis sama Injil-Injil palsunya, tapi melakukannya dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Oke, dari tadi kita udah ngomongin konsepnya ya. Terus prakteknya gimana? Gimana caranya kita benar-benar bisa jadi terang bagi dunia? Yuk kita lihat penerapannya. Intinya,
New Begin menantang kita buat nggak main aman atau malu-malu. Iman kita seharusnya membentuk cara kita bekerja, cara kita mendidik anak-anak, cara kita terlibat di lingkungan RT RW. Injil itu memberi terang dan arah buat semua aspek kehidupan kita bersama. Nah, lihat deh, ternyata iman di ruang publik itu praktis banget kan? Ini bukan soal maksa-maksa keyakinan ke orang lain, tapi soal mewujudkan keadilan, menunjukkan belas kasihan, dan berjalan dengan rendah hati dalam semua yang kita lakukan. Dan pada akhirnya, semua ini balik lagi ke perkataan Yesus sendiri. Dia nggak pernah membayangkan iman yang disembunyikan. Justru dia menggambarkannya sebagai sesuatu yang mustahil disembunyikan. Kayak kota di atas bukit yang cahayanya kelihatan dari mana-mana. Jadi kesimpulannya apa? Kita udah menempuh perjalanan jauh nih, dari gagasan awal bahwa iman itu urusan pribadi, sampai ke pemahaman bahwa Injil itu pada dasarnya adalah kebenaran untuk publik. Ini adalah pesan yang memang dimaksudkan untuk membentuk setiap jengkal kehidupan kita dan masyarakat. Dan sekarang, tantangan ini kembali kepada saya dan juga kepada Anda. Setelah mendengar semua ini, pertanyaannya bukan lagi, apakah iman saya publik? Tapi berubah menjadi bagaimana hidup saya akan menjadi terang bagi dunia. Dimanapun kita berada, itulah panggilan yang ditinggalkan New Begin untuk kita gumuli bersama.